Saya Teresia Agustina Panjaitan, NPM 1911032, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan sebagai upaya meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah harus mampu mengelola kinerja guru di sekolahnya dalam menjalankan tanggung jawabnya mengelola kinerja. Kepala sekolah berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan sebagai upaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Kebijakan pendidikan juga harus ditopang oleh pelaku pendidikan yang berada di front terdepan, yakni guru yang melakukan interaksi dalam pendidikan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan secara bertahap, dengan mengacu pada rencana strategis. Keterlibatan seluruh komponen pendidikan seperti guru, kepala sekolah, masyarakat, komite sekolah, dewan pendidikan, dan institusi melalui perencanaan yang baik dan merealisasikan program pendidikan yang diluncurkan. Supervisi pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan kinerja guru. Kinerja guru akan dapat ditingkatkan bila supervisi pendidikan kepala sekolah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. Pembentukan profesi dan kinerja guru dilaksanakan melalui program pendidikan prajabatan maupun program dalam jabatan. Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik dan kualifikasi. Potensi sumber daya guru itu perlu terus bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara potensial. Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus-menerus belajar, menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga lingkungan. Pelaksanaan supervisi pendidikan perlu dilakukan secara sistematis oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, yang bertujuan memberikan pembinaan kepada guru-guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah dan pengawas menggunakan lembar pengamatan yang berisi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja guru dan kinerja sekolah. Untuk mensupervisi guru, digunakan lembar observasi berupa alat penilaian kemampuan guru. Sedangkan untuk mensupervisi kinerja sekolah, dilakukan dengan mencermati bidang akademik, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat. Supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses administrasi pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan efektivitas kinerja personalia sekolah yang berhubungan dengan tugas-tugas utama pendidikan. Dalam definisi ini, supervisi dipandang sebagai subsistem dari sistem administrasi sekolah. Sebagai subsistem, supervisi tidak terlepas dari administrasi yang juga menyangkut non-guru. Namun titik berat supervisi tersebut adalah perbaikan pengembangan kinerja profesional yang menangani para peserta didik. Kegiatan supervisi pada dasarnya diarahkan kepada hal-hal seperti 1. Membangkitkan dan merangsang semangat guru dan pegawai sekolah dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Yang kedua, mengembangkan dan mencari metode-metode belajar yang baru dalam proses pembelajaran yang baik dan lebih sesuai. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama yang baik dan harmonis antara guru dengan siswa, guru dengan sesama guru, guru dengan kepala sekolah, dan seluruh staf sekolah yang berada dalam lingkungan sekolah yang bersangkutan. Keempat, berusaha meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan guru serta pegawai sekolah dengan cara mengadakan pembinaan secara berkala, baik dalam bentuk seminar atau workshop, in-service training, upgrading, dan sebagainya. Yang diukur dalam supervisi pendidikan yaitu kepemimpinan dan pengawasan. Fungsi kepemimpinan melekat pada seorang supervisor karena dia adalah pemimpin. Begitu pula pengawasan, karena pada hakikatnya supervisor adalah pengawas yang tugas pokoknya melakukan pengawasan. Sedangkan fungsi pelaksana terdapat pada supervisor, karena dia adalah para pelaksana di lapangan yang dalam istilah bukunya adalah pejabat fungsional. Sama halnya dengan guru dan kepala sekolah. Manajemen kinerja guru terutama berkaitan erat dengan tugas kepala sekolah untuk melakukan komunikasi yang berkesinambungan. Melalui jalinan kemitraan dengan seluruh guru di sekolahnya, dalam mengembangkan manajemen kinerja guru, di dalamnya harus dapat membangun harapan yang jelas serta pemahaman tentang fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para guru. Seperti 1.
Seberapa besar kontribusi pekerjaan guru bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah dan melakukan pekerjaan dengan baik? Yang kedua, bagaimana guru dan kepala sekolah bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja guru yang sudah ada sekarang? Yang ketiga, bagaimana prestasi kerja akan diukur? Yang keempat, mengenali hambatan kinerja dan berupaya menyingkirkannya. Penilaian kinerja adalah sesuatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah guru telah melaksanakan tugas atau pekerjaannya, seperti disiplin kerja, kemampuan kerja sesuai dengan jabatannya. Dengan adanya penilaian kinerja, diharapkan dapat menunjukkan prestasi kerja guru secara teratur sehingga dapat bermanfaat bagi sekolah dan juga guru itu sendiri dalam meningkatkan kinerja sekolah. Kuantitas kerja diukur dengan indikator kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi belajar siswa, melaksanakan tindak lanjut evaluasi pembelajaran, memanfaatkan kemajuan iptek, menghasilkan pekerjaan yang baik dan optimal dalam KBM, menerapkan kerjasama, ketepatan waktu dalam rencana pembelajaran, dan pencapaian target kurikulum. Kualitas kerja guru diukur dengan indikator dalam memahami landasan pendidikan, memahami kebijakan pendidikan, memahami tingkat perkembangan siswa, memahami pendekatan pembelajaran sesuai dengan materi, dan mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kinerja guru yang ditentukan oleh dimensi kuantitas dan kualitas kerja dipengaruhi oleh kepala sekolah dalam melakukan supervisi pendidikan, yang meliputi kegiatan kepemimpinan yang diukur dengan indikator kemampuan kepala sekolah dalam meningkatkan semangat kerja, mendorong kreativitas, mengakomodir, membimbing dan memberikan keteladanan, serta pengawasan yang diukur dengan mengamati kinerja guru, mengendalikan kerja guru, dan memantau kerja guru. Dengan demikian, untuk meningkatkan kinerja guru yang diukur dengan indikator-indikator seperti yang perlu didukung dengan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui kepemimpinan dan pengawasan. Peranan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah menjadi penting dalam meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugas proses belajar mengajar. Lebih jauh lagi, kegiatan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah perlu lebih ditingkatkan dan diefektifkan karena variabel ini menentukan kinerja guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kesimpulan yang bisa saya dapat adalah: pertama, kepemimpinan dan pengawasan kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi perlu untuk ditingkatkan, terutama kemampuan kepala sekolah dalam mengakomodir keluhan dan keinginan guru. Yang kedua, koordinasi kerja antara guru dengan kepala sekolah perlu lebih diintensifkan, mengingat pada saat ini kesibukan kepala sekolah di luar kegiatan sekolah sedikit menghambat pelaksanaan koordinasi kerja. Dengan lebih diintensifkannya koordinasi kerja antara guru dengan kepala sekolah, maka guru akan lebih mampu memahami tindakan yang perlu dilakukan, sehingga pekerjaan bisa tetap diselesaikan dengan baik oleh guru. Yang ketiga, perlu dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan terhadap kepala sekolah, terutama dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi terhadap guru. Sekian materi yang saya angkat mengenai supervisi pendidikan sebagai upaya meningkatkan kinerja guru. Terima kasih.